Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Wulandari dengan NIM 12150321942 dari kelas C semester 6. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan audit sistem informasi dengan domain DSS01 atau Manage Operation dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Megawati Eskom MD. Di sini saya mengangkat studi kasus dari Laboratorium Rekayasa Sistem Informasi 001 Winsus Karyau. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Apa itu DSS01? Domain DSS01 merupakan singkatan dari Deliver, Service, and Support, di mana ini merupakan Manage Operation atau merupakan proses pengaturan dan pengelolaan kegiatan dan prosedur operasional yang diperlukan untuk memberikan suatu layanan teknologi informasi baik secara internal maupun eksternal. Salah satunya itu termasuk penerapan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan pada sebuah organisasi atau yang sering kita kenal dengan SOP. Tujuan dari penerapan domain DSS01 ini adalah untuk memastikan sebuah layanan operasional teknologi informasi sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Baik, langsung masuk ke subdomain dari DSS01 yaitu DSS01.01 melaksanakan prosedur operasional. Terdapat 5 aktivitas utama. Yang pertama yaitu menyusun prosedur standar operasional. Seperti SOP bagaimana kita startup atau menghidupkan dan shutdown mematikan komputer saat menggunakan, bagaimana SOP atau prosedur dalam peminjaman laboratorium RSI Unsus Karyau. Yang kedua yaitu melakukan pemeliharaan fasilitas lab, di mana lab RSI Unsus Karyau ini melakukan pemeliharaan fasilitas seperti update software pada komputer, update antivirus, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu backup data. Bagaimana menghimbau kembali kepada user atau pengguna komputer di lab RSI Unsus Karyau ini untuk melakukan backup data saat mereka setelah selesai menggunakan komputer lab tersebut untuk menghindari kehilangan data penting tersebut. Yang keempat yaitu menerapkan sistem monitoring dilakukan untuk mengevaluasi kinerja jaringan dan komputer lab. Di sini dilakukan monitoring atau memantau bagaimana kecepatan jaringan dan komputer lab pada komputer tersebut atau apakah cepat atau lambat karena ini akan mempengaruhi pengguna pada lab komputer tersebut. Yang kelima yaitu jadi setiap terjadi kerusakan atau hal-hal lainnya itu dilakukan pencatatan. Jadi jika ada kerusakan perangkat itu akan dapat dilakukan perbaikan. Masuk ke subdomain yang kedua yaitu DSS0102 mengenai mengelola layanan teknologi informasi outsourcing. Terdapat 4 aktivitas utama yaitu poin yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan terhadap vendor pengelola layanan lab sesuai SLA. Jadi di sini Lab RSI membuat sebuah perjanjian atau service level agreement di mana perjanjian tersebut harus dilakukan oleh vendor dengan lab RSI seperti kapan dilakukannya pemeriksaan atau pemantauan terhadap AC yang ada di lab RSI tersebut. Yang kedua yaitu meninjau dan memastikan layanan yang diberikan oleh penyedia outsourcing atau vendor AC tersebut sesuai kebutuhan operasional lab. Yang ketiga itu mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan pembaruan sistem dengan vendor agar tidak terjadi gangguan operasional. Jadi, seperti penetapan jadwal pemeliharaan labor antara vendor AC atau jaringan terhadap lab RSI tersebut. Jika ada mahasiswa yang ingin menggunakan lab, itu jadwalnya tidak bertabrakan dengan pemeliharaan labor tersebut. Yang keempat yaitu melakukan audit berkala terhadap penyedia layanan untuk memastikan kepatuhan terhadap SLA. Di awal tadi sudah dilakukan perjanjian atau service level agreement. Jadi di sini harus dilakukan audit apakah vendor tersebut mematuhi perjanjian tersebut atau tidak. Apakah mereka rutin melakukan pemeliharaan atau tidak. Selanjutnya yaitu DSS 01.03 yaitu memantau infrastruktur teknologi informasi. Jadi terdapat 6 aktivitas yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan sistem login untuk mencatat semua aktivitas penting seperti mencatat semua aktivitas login, logout, dan akses data yang dilakukan pada komputer lab RSI. Yang kedua, membuat inventaris perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di lab tersebut berdasarkan kepentingan setiap asetnya. Jadi terdapat list kepentingan prioritas hingga yang tidak terlalu prioritas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak pada lab tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan aturan untuk mendeteksi anomali atau pengguna yang kira-kira mencurigakan saat menggunakan lab tersebut atau pengguna yang melakukan pelanggaran pada lab tersebut. Selanjutnya yaitu pengurus laboratorium menyimpan log peristiwa terkait infrastruktur IT untuk mengenai keperluan investigasi dan evaluasi. Jadi harus dilakukannya laporan kepada kepala labor untuk dapat disampaikan ke fakultas jika terdapat hal-hal yang perlu dilaporkan. Kemudian memantau kondisi lingkungan laboratorium seperti bagaimana suhu di lab tersebut, kondisi kelembapan dan keamanan fasilitas yang ada pada laboratorium tersebut agar dapat diperbaiki. Jika AC rusak, maka dilakukan perbaikan supaya suhu di ruangan tersebut terjaga. Selanjutnya yaitu ke DSS 0104, mengelola lingkungan.
Terdapat 7 aktivitas. Yang pertama, jadi dilakukan penilaian risiko bagaimana nantinya jika terjadi bencana alam atau ancaman buatan yang dilakukan atau yang berdasarkan pengguna dari lab tersebut. Yang kedua yaitu mengimplementasikan kebijakan untuk melarang mahasiswa ataupun semua orang yang melakukan aktivitas di dalam laboratorium tersebut untuk membawa makanan, minuman, atau merokok di area laboratorium, serta membatasi user menyimpan barang yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran pada lab tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu memastikan laboratorium selalu dalam kondisi bersih. Tidak ada barang-barang yang berantakan dan area tersebut bebas dari bahan berbahaya. Poin yang keempat yaitu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan dan fasilitas yang ada pada laboratorium. Termasuk bagaimana cara laboratorium RSI Universitas Riau ini dapat mengelola limbah secara aman dan sesuai peraturan. Contohnya, jika ada fasilitas komputer atau hal lain yang rusak, itu maka akan disimpan ke gudang. Atau jika fasilitas atau komputer tersebut masih memungkinkan untuk digunakan, maka akan dilakukan subsidi ke komponen komputer lainnya. Selanjutnya yaitu yang kelima, memantau fasilitas yang tersedia di dalam labor untuk mengetahui fasilitas laboratorium yang mengalami kerusakan, namun perlu dilakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas laboratorium untuk menjaga kerusakan dan kegagalan operasional. Selanjutnya kita masuk ke subdomain DSS 01.05, yaitu mengelola fasilitas. Terdapat 11 aktivitas utama. Yang pertama, itu laboratorium RSI perlu menggunakan UPS atau Uninterruptible Power Supply untuk melindungi komputer dari fluktuasi. Fluktuasi di sini maksudnya kondisi yang berubah secara tiba-tiba. Contohnya, jika terjadi pemadaman listrik, komputer tidak langsung otomatis mati. Namun, ada jeda bagaimana masih tersimpannya cadangan listrik sehingga kita sempat untuk melakukan penyimpanan data dan segala halnya dan mematikan komputer sesuai prosedur. Jadi tidak mati secara tiba-tiba karena kita telah menggunakan UPS. Yang kedua yaitu laboratorium RSI perlu memiliki cadangan sumber daya listrik dan jaringan telekomunikasi jika terjadi pemadaman listrik. Contohnya seharusnya disediakan generator seterum atau genset. Selanjutnya yaitu melindungi kabel eksternal dengan menempatkannya di dalam saluran yang aman dengan memberikan cover atau penutup kabel. Contohnya seperti Dutch PVC, kotak kecil berwarna putih berbahan PVC digunakan untuk melindungi kabel supaya terhindar dari benda-benda tajam yang memungkinkan dapat merusak kondisi kabel yang ada di RSI tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan manajemen kabel yang baik untuk memastikan semua kabel data dan telepon terpasang dengan rapi terorganisir. Jadi pemasangan dari kabel komputer dan fasilitas yang lain itu harus terorganisir dan terorganisir dengan rapi dan baik. Selanjutnya yaitu melakukan pelatihan dan penjelasan untuk asisten labor tentang peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang relevan pada lab tersebut. Selanjutnya yaitu pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa lokasi dan peralatan teknologi informasi selalu berada pada kondisi optimal sesuai dengan rekomendasi pemasok. Jadi harus dilakukan pemeliharaan rutin yang memastikan bahwa lokasi dan peralatan teknologi informasi, baik itu komputer dan fasilitas lainnya, berada pada kondisi yang optimal sesuai dengan rekomendasi dari pemasok tersebut. Kemudian yaitu memastikan pemasangan kabel komputer sesuai dan tidak terjadi redundansi, di mana redundansi ini tidak terjadi kesalahan pemasangan kabel yang sama ke dalam satu komputer, sehingga tidak terjadi kegagalan total pada operasi komputer tersebut. Selanjutnya yaitu perlu dilakukannya audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku di dalam lab tersebut, termasuk melakukan audit penerapan fasilitas keselamatan pada lab RSI. Contohnya penggantian racun api secara berkala, kemudian menggunakan sistem pencatatan insiden seperti laporan untuk melacak dan menyelesaikan masalah terkait fasilitas yang tersedia di lab RSI tersebut. Kemudian meninjau perubahan lingkungan setelah adanya perubahan signifikan di laboratorium, seperti jika terjadi pemindahan lokasi perangkat komputer, itu harus dilakukan peninjauan pada perubahan komputer tersebut. Berikut dokumentasi audit yang saya dapatkan dari laboratorium RSI, yaitu yang pertama ada bagaimana SOP dari kita memasuki ruangan hingga kita keluar dari ruangan laboratorium. Kemudian ada juga SOP bagaimana kita menghidupkan komputer dan bagaimana cara kita mematikan komputer sesuai SOP yang tersedia. Baik, kesimpulan dari penggunaan framework COVID 2019 pada laboratorium RSI Universitas Riau menggunakan domain DSS01 atau Manage Operation adalah dapat membantu pengelolaan laboratorium dalam menjalankan dan mengelola lab komputer dengan baik, termasuk bagaimana memastikan semua orang mengikuti aturan atau SOP, mengelola layanan dari luar, memantau kondisi peralatan, dan menjaga kebersihan serta perawatan fasilitas yang ada pada laboratorium RSI Universitas Riau. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.